Halo semua, pada video ini kita akan membahas 13 pertanyaan menarik dari pengunjung yang disebut bungkus. Ke-13 pertanyaan ini sangat penting, dan setahu saya banyak juga orang Kristen yang masih belum paham. Nah, ke-13 pertanyaan itu adalah: 1. Apa itu roh? 2. Apa bentuk roh? 3. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus, dan Roh Anda apakah sama? 4. Roh Yesus ada berapa, Roh Allah ada berapa? 5. Yesus itu firman Allah atau firman Yahweh? 6. Apa itu firman? 7. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Yang jadi manusia itu firman-Nya atau Allahnya? 8. Apakah Yesus juga firman Yahweh yang menjadi manusia? Kalau iya, yang jadi manusia itu firman Yahweh atau Yahweh-nya sendiri? 10. Apakah Yesus pernah melihat Yahweh? Dan apakah juga pernah melihat Allah secara langsung? 11. Siapa makhluk yang pernah melihat Allah dan pernah melihat Yahweh? 12. Adam dan para malaikat itu ciptaan Yesus-kah, Allah-kah, atau Yahweh-kah? 13. Tuhan kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Nah, saya akan menjawab semua pertanyaan bungkus, namun tidak sesuai dengan urutannya. Oke? Yang pertama adalah tentang Allah. Ini adalah topik yang sangat panjang, dan saya sudah membuatkan beberapa video jawabannya. Video terakhir tentang Allah ketika video ini diupload, berjudul Buang Tuhan Allah, Pakai Penguasa Dewata. Selain itu, ada video yang berjudul Allah Hanya Dewa. Kedua video ini saya taruh linknya di bawah video yang ini. Jadi silakan teman-teman nonton jawaban saya tentang Allah pada video itu ya. Singkatnya, saya berharap teman-teman paham dulu bahwa saya membuang kata Allah. Kata yang saya gunakan sebagai pengganti kata Allah adalah dewa. Buat teman-teman yang masih belum bisa menerima penggunaan kata dewa, silakan baca Alkitab bahasa Batak. Di dalam Alkitab bahasa Batak, kata yang digunakan adalah debata. Artinya ya dewata, bukan Allah. Oke? Lanjut ya. Tuhan di dalam bahasa umat Muslim mempunyai makna yang berbeda dengan Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Kata Tuhan bagi umat Muslim, bahasa Inggrisnya adalah God. Sedangkan Tuhan di dalam Alkitab Lai, artinya Lord. Ada bahasa daerah yang tidak menggunakan kata Tuhan, tetapi menggunakan kata Gusti, gelar yang bukan hanya digunakan untuk yang di atas itu. Oleh sebab itu, saya menerjemahkan ulang Alkitab ke bahasa Indonesia. Selain membuang kata Allah, saya juga membuang kata Tuhan yang rancu ini. Kata yang saya gunakan sebagai pengganti kata Tuhan adalah penguasa. Jadi Lord adalah penguasa, God adalah dewa. Buat teman-teman yang ingin lebih paham, silakan lihat video di channel ini yang berjudul Ternyata Allah Hanya Dewa, dan Tuhan artinya penguasa. Oke? Jelas ya? Lanjut. Sekarang tentang kata roh. Kata roh ini juga memang membingungkan. Kata roh, di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani, menggunakan kata pneumatos. Di dalam bahasa asli Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, menggunakan kata ruah. Bahasa Inggris menggunakan kata spirit. Alkitab terjemahan baru Lai menggunakan dua kata untuk menerjemahkan kata ini, yaitu kata roh dan semangat. Saya menerjemahkan ulang Alkitab dengan memilih hanya menggunakan satu kata, yaitu semangat. Jadi roh artinya adalah semangat. Bagaimana bentuknya roh? Langsung aja ya lihat gambar ini. Lihat perbedaannya? Nah, itulah yang namanya roh. Semangat. Supaya lebih jelas, kita belajar tentang trinitas manusia ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh mah kita tahu ya. Bagaimana dengan jiwa dan roh? Apa bedanya? Untuk memahami ini, kita belajar teknologi dikit ya. Nah, teman-teman punya handphone atau komputer kan? Kalau tubuh itu seperti hardware, roh itu seperti software, dan jiwa itu seperti listriknya. Komputer biasanya punya prosesor dan hard disk. Prosesor digunakan untuk mengolah data, dan hard disk digunakan untuk menyimpan data.
Kita juga punya ini. Prosesor kita disebut kesadaran. Hard disk kita disebut ingatan. Nah, teman-teman pernah dengar gak kata AI? Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. AI adalah software dengan algoritma yang berbeda dengan algoritma biasa. Software AI adalah software supaya komputer bisa bikin software sendiri. Software ini didesain supaya komputer bisa belajar dan mengambil keputusan sendiri. Nah, kita jauh lebih kompleks daripada komputer. Tapi kurang lebih begitulah. Kita ini adalah AI-nya Tuhan. Bisa terima ya? Nah, sampai di sini saya mau bertanya nih sama teman-teman. Apakah ada yang bisa bantah saya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu? Nggak ada ya? Nah, kalau teman-teman udah paham bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan yang luar biasa, seharusnya teman-teman juga udah bisa paham bahwa Dia Sang Pencipta langit dan bumi menciptakan manusia seperti Dia. Kita bisa menciptakan adalah bukti bahwa Sang Pencipta menciptakan kita seperti Dia. Nah, teman-teman yang masih mau berkata bahwa manusia tidak mirip dengan Sang Pencipta, silakan balik ke zaman batu. Jangankan handphone kamu, jangankan lampu yang ada di rumah kamu. Rumah kamu itu pun ciptaan manusia. Jadi teman-teman yang gak setuju manusia seperti Sang Pencipta, silakan keluar dari rumah kamu. Hidup di hutan, dan jangan pakai otak kamu untuk membuat sesuatu. Karena ketika kamu membuat sesuatu, kamu menjadi pencipta. Dan kamu menyamakan diri kamu dengan Tuhan. Oke? Paham ya? Gimana? Manusia mirip gak dengan Sang Pencipta? Kalau kamu masih bilang gak mirip, mending kamu tutup YouTube ini sekarang aja deh. Percuma lanjut dengerin video ini, kamu gak akan ngerti. Langsung aja keluar dari rumah dan hidup di hutan sekarang. Ya? Nah, sekarang saya mau loncat dulu ke pertanyaan apa itu firman. Firman adalah perkataan. Kalau di dunia teknologi, ini bisa saya ibaratkan source code. Apa itu source code? Saya langsung kasih lihat aja ya. Nah, teman-teman lihat website ini, openbiblica.com. Ini adalah tampilan depannya. Tapi di belakangnya nggak seperti ini. Di belakangnya seperti ini. Ini adalah source code-nya. Kata-kata di dalam bahasa program. Dari source code inilah, keluar tampilan seperti yang teman-teman lihat. Semua software, belakangnya kurang lebih seperti ini. Nah, source code ini diinstal di hardware, jadilah namanya software yang kita gunakan. Jadi firman atau perkataan itu seperti source code. Roh atau semangat itu seperti software yang sudah diinstal. Paham ya? Nah, ada software yang disebut operating system. Yang paling terkenal sekarang adalah Windows, Linux, Android. Operating system adalah software dasar untuk menjalankan semua fungsi hardware. Dan di atas operating system ini kita menaruh software lainnya yang cocok dengan operating system itu. Pada makhluk hidup, source code untuk hardware-nya yang kita sudah temukan sekarang disebut DNA. DNA ini adalah coding yang ada pada setiap makhluk hidup dan unik. DNA mengatur terbentuknya hardware, tubuh. Jadi bentuk tangan kamu, warna kulit kamu, ketebalan rambut kamu, semuanya sudah dikoding di dalam DNA. Dan perkembangan teknologi sekarang ini sudah sampai rekayasa genetik. Jadi DNA sudah mulai bisa diedit oleh manusia. Jadi mungkin suatu saat nanti, pada zaman anak cucu kita bisa milih anak kita mau rambutnya warna apa. Mengerikan. Jangan khawatir. Nasi dan lauk yang kamu makan, itu juga sudah hasil rekayasa genetik semua. Oke? Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kamu nggak setuju dengan rekayasa genetik, silakan tinggal di hutan ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita ini adalah AI-nya Tuhan. Kita diberikan software khusus
untuk belajar dan mengembangkan operating system kita sendiri. Itu sebabnya kita selalu belajar. Mulai dari bayi kita sudah belajar. Nggak ada bayi manusia yang lahir langsung bisa berjalan kan? Software khusus kita itu yang disebut dengan roh manusia, semangat manusia. Dan tiap manusia softwarenya unik, berbeda dari manusia yang lain. Software kita itu punya kemampuan untuk membuat source code, membuat perkataan. Ini adalah perkataan kita, firman manusia. Perkataan kita ini bisa mengubah semangat kita sendiri dan bisa mengubah semangat orang lain. Sampai di sini udah paham ya? Gini, kita lihat contoh aja ya. Kita saksikan perkataan Ustadz Munsir Situmorang. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Ibu lihat Al-Baqarah surat 2 120. Orang Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah senang kepada kamu. Berarti benci. Kalau nggak senang, benci kan, Bu? Sampai kamu mengikuti millatahum. Orang Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah senang melihat kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Jadi ada tekstual dalam Al-Quran. Mayoritas orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani menginginkan kamu kembali kepada kekafiran setelah kamu beriman. Apa namanya? Murtad. Ibu jangan anggap enteng ini, Bu. Murtad itu kafir, Bu. Kafir itu neraka jahanam. Dijamin masuk neraka. Langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita. Oke, kita udah lihat bersama ya perkataan Ustadz Munsir Situmorang. Seperti apa source code yang dia tebarkan itu? Apa dampaknya kepada dirinya sendiri dan orang-orang yang mengamini perkataan dia, yang terinstall source code dia? Akibatnya ini. Ketika dia melihat orang ini, yang dilihat adalah, ini orang kafir, munafik. Lihat ini, upaya kristenisasi. Lihat ini, tuh kan dia benci gue. Gimana? Udah mulai paham ya? Merusak seperti virus. Nah, inilah semangat manusia, roh kita. Berapa banyak perkataan seperti ini yang terinstal di dalam hidup kita? Nggak pernah periksa ya? Nggak sadar ya kita punya banyak software virus yang merusak hidup kita. Nah, Roh Kudus, semangat kudus, adalah seperti antivirus yang membuang semua software jahat yang ada di dalam diri kita dan memperbaiki semua yang rusak di dalam hidup kita. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang saya mau menegaskan lagi tentang firman, tentang perkataan. Belum lama ini, kita menyaksikan peristiwa Pak Ahok di penjara karena mengutip surat Al-Maidah kan? Terlepas apapun dari opini kita, ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Pak Ahok nggak bisa berkata, itu kan perkataan saya. Perkataan saya itu bukan saya. Penjarakan aja perkataan saya itu. Ngerti gak maksud saya? Perkataan Pak Ahok adalah Pak Ahok. Perkataan kamu adalah kamu. Perkataan kamu itu pada mulanya ada di dalam kamu. Perkataan itu keluar dari kamu. Dan perkataan itu adalah kamu. Gak ada orang yang berkata kepada kamu, bro, gue percaya sama lo, tapi gue gak percaya sama omongan lo. Paham gak? Kamu gak bisa ngomong, kamu percaya kepada seseorang, tapi kamu gak percaya sama omongannya. Kalau kamu gak percaya sama omongannya, ya berarti kamu gak percaya sama dia. Setuju ya? Nah, itulah yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang bahasa Yunaninya berbunyi, En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Perkataan itu ada di awal, dan perkataan itu ada pada sang dewa, dan perkataan itu adalah dewa. Kalau kamu bilang kamu percaya kepada Tuhan, kamu dengerin omongan Tuhan. Kalau kamu nggak dengerin omongan Tuhan, kamu nggak percaya sama Tuhan. Perkataan Tuhan adalah Tuhan. Oke? Nah, bagaimana bentuknya perkataan?
Yang gampang kita tahu ada dua kan? Ada lisan dan tulisan. Ketika saya membuat video ini, yang pertama saya lakukan adalah menuang perkataan yang ada di dalam pikiran saya secara tertulis. Setelah itu saya rekaman dan poles. Lalu saya upload ke YouTube. Dan sekarang, kamu mendengarkan perkataan saya. Yang mana perkataan saya? Yang saya tulis atau yang kamu dengar? Ya semuanya. Perkataan saya keluar dari saya. Perkataan Tuhan keluar dari Tuhan. Karena perkataan Tuhan keluar dari Tuhan, perkataan itu disebut anak. Tuhan disebut Bapa. Kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan. Kalau kita mendengarkan anak, kita mendengarkan Bapa. Sampai sini paham ya? Nah, perkataan saya sampai kepada kamu dalam bentuk suara. Apa itu suara? Suara itu getaran yang melewati media, salah satunya melalui udara. Kalau kamu dengar pakai speaker, speaker itu mengeluarkan getaran di udara yang sampai ke telinga kamu. Itu bentuk suara saya. Nah, bentuknya suara Tuhan lebih hebat daripada bentuk suara saya. Bentuk suara saya cuma bisa didengar. Bentuk suaranya Tuhan bisa didengar, bisa dilihat, dan bisa disentuh. Bentuk suaranya Tuhan adalah bentuknya Tuhan. Tuhan itu sendiri. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, saya nggak tahu sekarang ini ada berapa banyak orang yang sedang mendengarkan perkataan saya di YouTube. Mungkin sekarang ini, ketika kamu mendengarkan perkataan saya sedang tidur. Pertanyaannya, perkataan saya ada berapa? Kalau sekarang ada 1.000 orang yang sedang mendengarkan video ini, perkataan saya ada berapa? Ya, perkataan saya tetap ada satu. Dan perkataan saya omnipresent karena YouTube. Perkataan saya ada di mana-mana karena YouTube. Kalau perkataan saya ada satu dan omnipresent, apalagi perkataan Tuhan. Alkitab yang banyak disalin dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu adalah YouTube-nya Tuhan. Paham ya? Nah, teman-teman masih ingat gak judul video yang sedang ditonton ini? Teknologi menjelaskan Trinitas, tubuh, jiwa, dan roh. Ini adalah judul perkataan saya yang sedang kamu dengar. Judul perkataan Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia dan disalibkan itu adalah Yesus, Yahweh menyelamatkan. Bisa paham ya? Yesus adalah judul perkataan Tuhan, nama firman Tuhan yang menyelamatkan manusia dari kematian. Yahweh adalah judul perkataan Tuhan, nama firman Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Nama Yesus, nama Yeshua, artinya bukan hanya dia ada, tetapi dia adalah yang menyelamatkan. Itu sebabnya nama Yesus dipilih Tuhan sebagai nama di atas segala nama, judul di atas segala judul. Nah, kayaknya masih banyak teman-teman yang masih bingung nih. Kayaknya masih ada yang mau bertanya. Jadi yang disalibkan itu bukan Tuhan dong? Sekali lagi ya. Video saya adalah perkataan saya. Jika kamu memuji video saya ini, kamu memuji saya. Jika kamu menghina video saya ini, kamu menghina saya. Yesus adalah perkataan Tuhan. Jika kamu menghormati perkataan Tuhan, kamu menghormati Tuhan. Jika kamu menyalibkan perkataan Tuhan, kamu menyalibkan Tuhan. Paham ya? Nah, siapa yang pernah berjumpa langsung dengan Tuhan? Pertanyaan ini sama seperti bertanya siapa yang pernah berjumpa dengan saya secara langsung. Bukan dengan video saya. Betul kan? Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Artinya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tapi perkataan Tuhanlah yang menyatakannya. Jadi kira-kira seperti ini. Di dalam video ini, saya berkata, tidak ada seorang pun pernah berjumpa langsung dengan saya. Video saya inilah yang menunjukkan siapa saya. Ketika kamu mendengarkan video saya ini, kamu mendengarkan saya. Sampai di sini paham ya? Yohanes 1 ayat 3 di dalam bahasa aslinya berkata, Panta di auto egento, kai koris auto egento, hode en ho gegonen.
Semua jadi melalui Dia, melalui perkataan Tuhan. Dan tanpa Dia, tanpa melalui perkataan Tuhan, tidak ada satupun yang jadi. Semua diciptakan melalui perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah wujudnya Tuhan. Paham ya? Nah, kalau kita baca Perjanjian Lama, Adam dan Hawa bertemu, Abraham bertemu, Musa bertemu, dan banyak lagi orang yang bertemu. Mereka bertemu dengan siapa? Ya, dengan perkataan Tuhan. Jadi mereka nggak bertemu Tuhan secara langsung. Mereka bertemu dengan perkataan Tuhan. Artinya adalah mereka bertemu dengan Tuhan secara langsung. Paham ya? Nah, apakah hanya orang-orang yang ada di dalam Alkitab yang pernah bertemu dengan Tuhan? Tidak. Perkataan Tuhan adalah omnipresent. Jadi, kamu juga bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kamu nonton YouTube-nya Tuhan, baca Alkitab. Bacanya mulai dari Matius. Ketika kamu baca Alkitab sungguh-sungguh, nanti kamu pasti bertemu dengan Tuhan kok. Dan bedanya dengan Tuhan tetangga, untuk bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kamu nggak perlu tunggu mati dulu. Kamu bisa bertemu dengan Tuhan sebelum kamu mati. Oke? Paham ya? Udah terjawab semua ya pertanyaannya? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita semua. Still you love me so, even died for me. When I'm lonely, you are there for me. When I'm you help me out. You are my shelter.
but still you love me so. Even died for me. You know how fool I am, but still you love me so. Even died for me.